Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali pulang, hanya 3 hari saja liburnya. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sering ya bercocok tanam dengan Mbak Sita di sekitar rumah, nanam sayur sawi, nanam tomat, selada, terus kentang, ada lagi bayam ya, cabai kayak gitu. Yang paling banyak kangkung, sawi, pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi nanti mereka berdua itu sepakat untuk ini menghemat pengeluaran, karena dua-duanya suaminya Mbak Siti dan Mbak Sita itu merantau gitu. Jadi ya buat kebutuhan lah, biar menghemat gitu maksudnya gitu. Daripada hanya ngegosip ya kan, mending mereka ini bercocok tanam gitu teman-teman, kegiatan positif lah gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman, buat kalian yang Islam jaga sholatnya. Oke, dadah, makasih udah nonton. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali pulang, hanya 3 hari saja liburnya. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sering ya bercocok tanam dengan Mbak Sita di sekitar rumah, nanam sayur sawi, nanam tomat, selada, terus kentang, ada lagi bayam ya, cabai kayak gitu. Yang paling banyak kangkung, sawi, pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi nanti mereka berdua itu sepakat untuk ini menghemat pengeluaran, karena dua-duanya suaminya Mbak Siti dan Mbak Sita itu merantau gitu. Jadi ya buat kebutuhan lah, biar menghemat gitu maksudnya gitu. Daripada hanya ngegosip ya kan, mending mereka ini bercocok tanam gitu teman-teman, kegiatan positif lah gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman, buat kalian yang Islam jaga sholatnya. Oke, dadah, makasih udah nonton. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali pulang, hanya 3 hari saja liburnya. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sering ya bercocok tanam dengan Mbak Sita di sekitar rumah, nanam sayur sawi, nanam tomat, selada, terus kentang, ada lagi bayam ya, cabai kayak gitu. Yang paling banyak kangkung, sawi, pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi nanti mereka berdua itu sepakat untuk ini menghemat pengeluaran, karena dua-duanya suaminya Mbak Siti dan Mbak Sita itu merantau gitu. Jadi ya buat kebutuhan lah, biar menghemat gitu maksudnya gitu.
daripada hanya ngegosip ya kan, mending mereka ini bercocok tanam gitu teman-teman, kegiatan positif lah gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman buat kalian yang Islam, jaga sholatnya. Oke, dadah, makasih udah nonton. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali pulang, hanya 3 hari saja liburnya. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sering ya bercocok tanam dengan Mbak Sita di sekitar rumah, nanam sayur sawi, nanam tomat, selada, terus kentang, ada lagi bayam ya, cabe kayak gitu. Yang paling banyak kangkung, sawi, pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi nanti mereka berdua itu sepakat untuk ini menghemat pengeluaran, karena dua-duanya suaminya Mbak Siti dan Mbak Sita itu merantau gitu. Jadi ya buat kebutuhan lah, biar menghemat gitu maksudnya gitu, daripada hanya ngegosip ya kan, mending mereka ini bercocok tanam gitu teman-teman, kegiatan positif lah gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman buat kalian yang Islam, jaga sholatnya. Oke, dadah, makasih udah nonton. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali pulang, hanya 3 hari saja liburnya. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sering ya bercocok tanam dengan Mbak Sita di sekitar rumah, nanam sayur sawi, nanam tomat, selada, terus kentang, ada lagi bayam ya, cabe kayak gitu. Yang paling banyak kangkung, sawi, pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi nanti mereka berdua itu sepakat untuk ini menghemat pengeluaran, karena dua-duanya suaminya Mbak Siti dan Mbak Sita itu merantau gitu. Jadi ya buat kebutuhan lah, biar menghemat gitu maksudnya gitu, daripada hanya ngegosip ya kan, mending mereka ini bercocok tanam gitu teman-teman, kegiatan positif lah gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman buat kalian yang Islam, jaga sholatnya. Oke, dadah, makasih udah nonton. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas alur cerita film tentang Mbak Siti dan Mbak Sita. Nah, ini tokoh utamanya adalah Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini ditinggal pergi suaminya kerja merantau, ya kan, untuk kebutuhan ekonomi. Sebulan sekali